Tapi saya dah lama wirid sholawat, gak juga masih saja pusing susah mikirin hutang ke bank Gus. Gimana tuh? Baik sahabat, kalau kita sudah ikhtiar ya, sudah ikhtiar zahir, sudah ikhtiar batin dengan cara sholawat, dengan cara zikir setiap malam, beriadah sekontinu mungkin, seistiqomah mungkin, tapi ternyata masalah kita masih belum juga diangkat oleh Allah, maka tugas kita yang terakhir sahabat yaitu tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah ikhtiar kata Allah, maka pasrahkan saja kepada Allah. Ketika kita sudah memasrahkan masalah kita kepada Allah sahabat, maka ketika itu juga sebenarnya masalah kita itu selesai sahabat. Dan pasrah itu kelihatannya mudah, tapi sebenarnya secara hati itu sulit sahabat. Contoh misalkan kita telah jatuh tempo, harus bayar bulan ini. Nah, ketika kita masih bingung, ya Allah gimana kalau saya tidak bayar maka disita rumah kita. Kalau saya tidak bayar maka disita mobil kita misalkan. Kalau kita masih berpikiran seperti ini, maka ini namanya tidak tawakal sahabat. Tawakal itu memasrahkan seluruh keadaan apapun kepada Allah. Jangankan hanya rumah yang disita, jangankan hanya aset misalkan. Bahkan naudzubillah seandainya terjadi apapun pada diri kita, diancam misalkan, tapi kalau sudah tawakal sahabat, pasrah, ya sudah apa kata Allah. Apapun yang terjadi, apa kata Allah. Mau gimana pun, mau kita digunjing, mau kita dikatain seperti apapun, tapi kalau sudah tawakal kepada Allah, maka insya Allah sahabat, masalah kita sebenarnya telah selesai pada waktu itu juga. Namun kita juga harus yakin husnudzon bahwasanya Allah itu tidak akan merugikan kita sahabat. Contohnya ketika Nabi Musa alaihissalam dikepung, dikejar oleh Fir'aun sahabatnya, kemudian Nabi Musa terpojok di pinggir laut. Nabi Musa tidak tahu apa yang harus dilakukan sahabat, tapi Nabi Musa yakin, inna ma'i rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa, aku yakin Allah bersamaku dan Allah maha menyaksikan, beliau menyaksikan kata Allah. Nah, ternyata sahabat ada keajaiban yang pada awalnya tidak masuk akal, tapi karena sudah Allah berjanji ketika sudah tawakal maka Allah tidak akan merugikan hambanya, maka lautan yang tadinya secara akal tidak bisa terbelah kemudian terbelah sahabat. Begitu juga dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika disuruh menyembelih putranya, Nabiullah Ibrahim tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ternyata sahabat ketika sudah tawakal, bahkan kata Nabiullah Ibrahim, walaupun anak saya meninggal asalkan karena Allah Ta'ala, maka ya sudah tidak apa-apa. Ternyata putranya Nabiullah Ibrahim tidak meninggal sahabat, justru ditambah Nabiullah Ibrahim